Horas, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Biarlah kasih dan karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan kepada kita pada hari ini. Kami menyapa saudara sekalian yang berulang tahun, merayakan hari kelahiran dan hari pernikahan. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan kasih karunia, memberikan umur panjang, serta kesehatan dan bahkan kebahagiaan. Kami juga selalu berdoa kepada Bapak Ibu Saudara yang masih sakit, yang senantiasa menantikan urapan, penyertaan, dan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati obat dan makanan agar menjadi saluran kesembuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekaranglah saatnya. Jangan menunda-nunda lagi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita betapa dosa telah menjauhkan kita amat sangat jauh dari kasih karunia Tuhan. Oleh karena dosa, oleh karena perbuatan, Tuhan acap kali memalingkan wajahnya daripada setiap kita. Bahkan di sisi yang lain, kita bagaikan pribadi yang selalu dikejar-kejar oleh bayangan yang tidak berhenti mengintimidasi kita. Nah, pada hari ini kita diingatkan bahwa sesaat mungkin kita bisa menutupinya, tapi seperti yang dirasakan oleh pemazmur, dia merasakan tulang-tulangnya menjadi lesu dan tidak tenang sepanjang hari. Dia merasa dikejar, dia merasa terhimpit, dia merasa terintimidasi, dan berbagai hal lainnya. Dan itu bukan tidak mungkin, karena dosa, karena pelanggaran yang dia rasa tidak perlu disampaikan kepada Tuhan, tidak perlu diakui di hadapan Tuhan. Demikianlah terus-menerus akan terjadi jika kita mencoba menutupi dosa dan kesalahan kita. Dosa-dosa yang lain akan muncul untuk menutupi dosa-dosa kita pada awalnya. Apa yang harus kita perbuat? Akui segala kesalahanmu kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Hanya dengan demikian kita akan merdeka dan memperoleh kasih karunia Tuhan. Hanya dengan mengakui dosa, kita akan membuka tingkap-tingkap berkat dan kasih karunia Tuhan. Dengan mengaku segala dosa, kita di hadapan Tuhan, kita sedang membuka kesempatan hidup kita. Kita sedang membuka diri kita, dan kita sedang membuka kasih karunia Tuhan untuk dilimpahkan kepada kita. Kita sedang menjadikan hidup kita menjadi saluran, menjadi tempat Tuhan meluapkan berkat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya kita menjadi berkat. Kita menjadi pribadi yang dapat diteladani, yang dapat berdampak yang baik bagi orang-orang dan lingkungan di mana kita berada. Kiranya di hadapan Tuhan kita senantiasa meluapkan segala keterbatasan kita, karena di sana Tuhan
akan menolong dan menopang setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita di dalam satu hari ini melakukan segala aktivitas, tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, segala puji, hormat dan sembah hanya bagi Tuhan. Karena kasih karunia-Mu, berkat-Mu yang melimpah, Engkau berikan kepada kami. Dan itu terjadi karena kami dimampukan untuk merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, bahkan mengaku segala dosa dan keterbatasan kami. Di sana Tuhan berkarya. Di sana Tuhan menyambut kami dan memberikan kelimpahan berkat kepada kami, sehingga kami menjadi berkat dan karunia bagi kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami di dalam satu hari ini, dan kami akan menerima berkat dan karunia Tuhan dalam satu hari ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin.